Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alimka. Siap sore Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Hari ini luar biasa Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Saat ini lagi di mana Pak Alimka? Saya lagi di rumah Pak. Di rumah. Lagi di rumah ya, lagi santai-santai sore ya Pak Iya. Alimka ya. Iya Pak Alimka. Kemarin Pak Alimka ngechat saya ya tentang permasalahan yang Pak Alimka alami saat ini ya. Kalau nggak salah kemarin chatnya tentang di sekolah kalau nggak salah Iya, kemarin itu. iya Saya Pak. ingin konfirmasi kembali Pak Alimka tentang permasalahan itu. Mungkin Pak Alimka bisa sampaikan ke saya sebelum kita mendiskusikan permasalahan tersebut. Baik. Kemarin Pak, saya ini keresahan di sekolah Pak terkait sampah. Sampah yang dihasilkan murid dan membuat lingkungan di sekolah itu kotor. Saya kemarin chat Bapak, saya butuh teman diskusi. Saya mau mendiskusikan ini Pak. Alhamdulillah ada ruang sore ini sesuai agenda ya Pak. Saya mau itu dibantu diskusi terkait masalah sampah di sekolah Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Alimka sudah berbagi tentang permasalahan. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Kira-kira apa yang Pak Alimka harapkan dari kegiatan diskusi kita hari ini? Kira-kira tujuan utama yang ingin kita capai di permasalahan sampah ini. Seperti itu, Iya. Pak. Baik Pak, jadi ini kan masalah sampah mungkin sudah terjadi lama ya Pak sampai sekarang, dan ini membuat saya resah. Sampah itu di sekolah banyak sekali, sampah plastik. Ketika saya masuk mengajar sedikit-sedikit ada sampah. Jadi saya bingung, secara aturan sudah ada bahwa sampah itu harus dibuang di tempatnya. Tapi tetap saja Pak, sampah itu banyak sekali tercecer di sekolah, terutama di kelas. Ya. Apalagi setelah jam kantin itu Pak. Saya kebetulan ngajar kemarin setelah jam kantin, jam istirahat, banyak sekali sampah di kelas. Ini lagi mengurangi jam mengajar saya. Saya sisihkan lagi waktu untuk bersih-bersih Pak. Begitu Pak. Jadi Pak Alimka ini resah ya, ada keresahan ya tentang permasalahan sampah plastik yang ada di kelas ya, sehingga membuat Pak Alimka harus keluarkan lagi tenaga ekstra ya. Jadi mungkin harapan Pak Alimka mungkin bagaimana siswa mungkin siswa itu lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya ya, mungkin seperti itu ya Pak. Betul, iya. Dan saya tidak terganggu, Pak. Waktu mengajar saya tidak berkurang, Pak. Bisanya saya waktu mengajar jam pertama langsung saja saya memulai, tapi ini saya mulai dengan bersih-bersih dulu, Pak. Jadi ini cukup menyita juga. Oke. Tapi bukan Pak Alimka yang membersihkan sendiri kan? Ikut membantu tapi hal-hal kecil saja, Pak. Oh baik. Iya terima kasih banyak ini Pak Alimka. Jadi tujuan kita bagaimana siswa supaya mungkin ya Pak Alimka ya menciptakan budaya di mana siswa lebih peduli terhadap kebersihan kelasnya ya. Ada hal lain yang ingin Pak Alimka capai selain itu? Iya. Cukup itu saja sih, Pak. Kesadaran kebersihan siswa, karena sudah ini juga mengganggu mengajar saya Pak, jadi saya butuh teman diskusi untuk masalah saya ini Pak di sekolah. Oh iya, terima kasih banyak. Baik, mari kita ke diskusi lebih lanjut lagi ya Pak Alimka ya. Saya ingin menanyakan bagaimana kondisi ya kebersihan di kelas saat ini misalkan pada saat proses pembelajaran selain sampah. Ada kondisi-kondisi terlain selain permasalahan sampah Eh, plastik.
Kalau kondisi di kelas klasik ya Pak, klasik misalnya ada siswa yang belum paham, kita kasih paham. Ada siswa yang mengantuk, kita kasih ice breaking. Klasik ya masalah begitu. Tapi yang paling urgent menurut saya ini soal sampah Pak, karena lingkungan yang bersih itu pasti akan mendukung proses belajarnya mereka. Jangan sampai mereka terbiasa belajar di lingkungan yang jorok Pak. Saya khawatirnya itu dibawa jadi kebiasaan sampai besar. Tapi, apa langkah kira-kira Pak Alimkah yang sudah dilakukan? Apakah pernah mungkin setelah pembersihan besoknya, mereka, lebih disiplin lagi atau, berlanjut seperti itu terus-menerus, Pak? Iya Pak. Jadi upaya yang saya lakukan Pak, yakni memberikan nasihat. Saya berikan itu hadis Pak, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Rata-rata kan siswa saya di sekolah itu Islam, semua Islam ya Pak di kelas saya. Terus saya sampaikan Pak itu kebersihan. Kemudian besoknya aman. Tapi besoknya lagi kembali lagi Pak. Begitu lagi di hari hampir di hari yang sama lagi. Jadi ini nasihat upaya pertama saya kurang efektif. Efektif besoknya Mmm, karena mungkin saya mungkin berlalu lalang, lalu siswa melihat saya misalnya, ih ada Pak Limka, bersih Pak besoknya, tapi beberapa hari kemudian ketika guru lain yang mengajar, dikeluhkanlah ke saya, Pak Limka itu kelasnya anak walita kotor. Padahal saya sudah berikan nasihat, saya sudah oh, juga berikan jadwal piket, tetapi belum signifikan secara jangka panjang, Pak. Ini saya butuh teman diskusi karena teman saya mengeluh, Pak. Pak Limka kelasnya begini lagi, aduh. Nasihat sudah, kemudian jadwal piket juga jelas, terorganisir, tapi ya masih kotor, Pak. oh gitu. Oh ini anak walinya Bapak ya? Ya khusus dia anak wali saya, Pak, di kelas saya. Oh, tapi apakah ada semacam, bukan peraturan ya, apa ya, eee ya, nggak apa-apalah kalau misalkan kayak peraturan ya, kebiasaan khusus yang sudah diterapkan di kelas. Misalkan dibuatkan papan peraturan kelas gitu. Apakah ada? Papan. Peraturan kelas sebenarnya, Pak, sudah ada, Pak. Sudah ada misalnya apa namanya? eh Kalau mau izin itu izin apa namanya? Kalau sementara belajar ada mau izin, minta izin dulu sama guru. Terus masalah sampah juga ada, Pak. Saya tulis di situ, jagalah kebersihan. Terus masalah klasik yang lain misalnya dilarang makan. Kalau minum saya perbolehkan, Pak. Kalau minum, kalau makan saya tidak perbolehkan. Terus dilarang menyontek begitu. Ada Pak kalau peraturan begitu? Oh ada ya, jadi harusnya sih aman ya Pak Alimka ya. Tapi klasik juga permasalahannya Pak Alimka ini. Kalau misalkan aturan-aturan seperti itu sudah ada, mungkin, ada ide lain ya mungkin dari Pak Alimka yang bisa ada nggak yang ide-ide selain itu yang bisa dikeluarkan oleh Pak Alimka? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa di-share-share mungkin seperti itu yang belum pernah dilakukan di kelas, kira-kira apa ya? Oke, baik, Pak. Saya sebenarnya penasaran, Pak. Saya penasaran dengan apa ya? Mapel saya itu saya masukkan topik tambahan isu tentang kebersihan. Mhm. Saya penasaran, Pak, tapi kayaknya agak susah kalau begitu. Topik atau kalimat yang ada di peraturan kelas saya masih umum. Karena saya tulis di situ jagalah kebersihan. Iya iya. Iya, jadi itu Pak, sementara saya khawatir jangan sampai jagalah kebersihan itu ambigu
ambigu atau bagaimana, atau saya terapkan reward begitu Pak di kelas saya? Reward sih bagus juga sih Pak Alimka. Tapi ini hanya khusus di kelas ya. Kalau misalkan mau pakai reward, sistem reward. Di Biasanya kelas. kalau rewards, kira-kira ide bagaimana yang kira-kira bisa dilakukan kalau sistem rewards Pak? Ya. Sempat berpikir bahwa ketika jadwal piket dioptimalkan dengan baik, itu mereka satu tim itu mendapat poin bintang misalnya. Kalau dia sudah dapat katakanlah 5 hari berturut-turut dapat 5 bintang, maka ada reward yang sederhana mungkin. Apa itu bagaimana Pak? Saya sudah Itu bisa sih, mengidentifikasi. itu sih yang saya Ya, sistem rewards. Tapi kalau rewards, saya rasa juga bisa. Nah, kalau rewards-nya tadi kan ini per hari piket ya? per Dalam jadwal piket. jadwal piket, artinya siapa yang terbersih hari itu ya, begitu ya? Iya, Pak, misalnya hari Selasa, Ah, jadwal piket ada 5 orang, dan dari jam pertama sampai jam terakhir bersih terus, maka 5 orang itu mendapatkan bintang, 1 bintang. Jadi khusus 5 orang itu saja. Besok hari Selasa, ada lagi jadwal piket yang berbeda, Pak, hari Selasa. Kalau bersih, kalau bersih semua, dari awal sampai terakhir, dapat lagi 5 orang bintang itu. Misalnya Rabu ada kotor, guru resah begitu terkait ini. Saya tidak akan memberikan bintang itu ke 5 orang siswa itu di hari Rabu. Nah, ketika mereka mengumpulkan 5 bintang berturut-turut, maka mungkin ada reward yang sederhana bagi mereka. Itu sih Pak yang sempat saya pikir. Itu Pak mungkin. saya rasa ini eh, alternatif solusinya Pak Limka sangat brilian ya. Jadi sebenarnya di diri Pak Alimka sendiri sudah ada ya sebenarnya yang alternatif itu. Tapi apakah alternatif ini sudah diterapkan di teman yang lain ya, di sekolah, di kelas lain? Ada ya enggak? Tidak ada Pak. Ini saya agak ragu juga dengan menerapkan ini karena agak ya begitu, ragu juga. Dan di kelas di sini tuh belum ada yang menerapkan itu, Pak. Wah, Upaya teman-teman saya itu paling ya nasihat, teguran, itu saja, Pak. hmm, sebenarnya bisa dicoba ini Pak Alimkah. Saya rasa juga akan indah mengurangi permasalahan-permasalahan dan ini tidak terlalu berat kayaknya Pak Alimka. Agak atau bagaimana? Ada berat untuk dilakukan atau bagaimana? Saya agak bingung sih, Pak, untuk reward hadiahnya jangan sampai membebani apa? Membebani keuangan pribadi. Kalau berat jangan dilakukan. Tapi saya rasa nggak ada masalah ya Pak Alimka. Cuman itu persoalan reward jangan sampai membebani ya. Nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja rewardnya. Mungkin rewardnya dalam bentuk coklat mungkin juga bisa itu rewardnya. Atau mungkin saya bisa pakai ini, Pak, yuran kelas. Nah, ini. Ya, Jadi Pak Alimka sudah dapat dua solusi daripada sebenarnya pakai ini. uangku, mending pakai uang kelas, kan untuk mereka juga. Nah, bisa. Sebenarnya itu bisa aja. Tergantung kesepakatan mereka aja. Ya, jadi mereka juga artinya yang dia iurannya itu digunakan sendiri, artinya Iya, jelas ya iya. seperti itu. Saya rasa juga bisa itu Pak Dinka. Jadi Pak Dinka sudah merumuskan alternatif solusi yang sangat brilian ya. Jadi memberi reward, terus pemberian reward itu supaya tidak terbebani agak berat ya. Bisa pakai iuran selama siswa itu siap ya. Nah, Oke. sekarang Berarti saya harus komunikasi dulu dengan siswa saya, ya harus jangan tanyakan sampai kesiapan. jangan sampai ada yang keberatan siswanya. Nah, baik, saya rasa ini sudah bagus sekali ada alternatif solusinya,
Pak Alim kan sudah dapatkan sendiri, jadi tanpa lama-lama kita sudah bisa tahu hal langkah pemberian rewards ini mungkin bisa jadi satu alternatif solusi. Kira-kira kalau Pak Alim kan memberikan penilaian antara 1 sampai 10, kira-kira alternatif solusi yang Pak Alim berikan ini berada di angka berapa kira-kira? Oh, oke. Saya agak ragu sih Pak, tapi menantang untuk dicoba karena ini belum pernah dilakukan. Iya, iya, betul. Ini sangat Inovasi. menantang. Saya mungkin kasih angka 7 saja dulu. Nanti Hmm, saya coba, karena ini saya juga agak ragu bagaimana tanggapan siswa. Saya tidak pernah minta tanggapan siswa sebelumnya, Pak. Sementara saya kasih 7 dengan alternatif ini, dan ini mungkin akan berubah. Saya nanti sampaikan Pak hasilnya. baik, baik. Oke. Nah, terakhir nih Pak Limka nih, saya ingin tahu, kan ini kan sudah alternatif solusinya ada nih. Kira-kira langkah-langkah apa yang Pak Limka lakukan untuk mengimplementasikan ide solusi yang Pak Limka susun ini? Kira-kira langkah-langkah apa pertama yang Pak Limka akan lakukan? Oke, siapa? Mungkin yang pertama, karena ini masih mengawang-ngawang, saya mungkin konsepkan dulu dari awal sampai terakhir. Nah, terus yang kedua, seperti yang Bapak bilang tadi, eh, ide ini sangat brilian, tetapi mohon untuk tanyakan kesiapan. Itu Iya, iya. saya langkah kedua, tanyakan kesiapan mereka, jelaskan konsepnya. Terus setelah mungkin mereka setuju, barulah konsep ini kita jalankan bersama dengan anak wali saya. Begitu mungkin Pak. Kira-kira kapan bisa dimulai diskusi dengan siswanya? Mungkin besok Pak, saya ada jam masuk mengajar. Sebentar malam saya coba konsep. Sudah itu nanti saya kirim lewat WA Pak. Saya minta tanggapannya dengan itu konsepnya. Besok pagi saya minta kesiapan siswa. Bagaimana hasilnya? Luar biasa ya, langsung gercep. Langsung besok mau di semoga berhasil ya Pak Alim ya, insyaallah ya. Baik, saya rasa langkah-langkah Pak Alimka sudah sangat konkret dan terencana, dan saya yakin nanti perubahan positif dalam hal kebersihan di kelas mungkin bisa kelihatan ya. Baik Pak Alimka, mungkin kapan kira-kira saya ingin melihat lagi nih perkembangannya ini. Kira-kira dari hasil solusi Pak Alimka lakukan itu, kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan hal ini? Baik Pak. Saya mungkin merencanakan 2 pekan ke depan Pak. Saya coba mau melihat 2 pekan ini apakah efektif atau tidak. Karena kalau seperti masalah yang di awal saya, kalau saya memberikan nasihat dan teguran hari ini, pasti besok bersih, Pak. Pasti besok bersih. Tapi kalau jangka panjangnya tidak. Jadi saya Baik, baik. coba 2 pekan ke depan, saya mengamati bagaimana perubahan kebiasaan ini bisa lebih optimal, Pak. Jadi mungkin di hari yang sama, di hari Kamis lagi, pekan depan, mungkin ya bulan depan lah kenanya, karena ini sudah tengah bulan. Betul ya. Baik, senang sekali nih Pak Alimkah saya sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan, kita sudah bisa saling sharing dan ternyata alternatif solusinya ditemukan sendiri oleh Pak Alimkah. Sangat, sangat bagus sekali. Nah, ketika Pak Alimka nanti membutuhkan dukungan lebih lanjut dan ingin mendiskusikan perkembangan ke depannya, tentunya jangan ragu menghubungi saya lagi. Senang dan saya akan terus saling share dan saling membantu. Begitu, terima kasih banyak Pak Alimka. Terima kasih juga, Pak, sebelumnya. Sudah mengganggu juga waktunya ini di sore hari, tentunya waktu istirahat ya. Baik, saya tutup percakapan kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.